Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini kita mau buat video presentasi penjelasan kelas kita, yaitu kelas Mata kuliah HI dan TPB di Afrika Selatan dan Timur Tengah. Saya Hana. saya Gabriel. Saya Kevin. Vito. Dan ini kisah kami semua. Oke teman-teman, jadi di sini teori yang kita ambil yaitu teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini sendiri berpendapat bahwa politik internasional itu dibentuk oleh ide, norma, dan juga identitas bersama. Teori konstruktivisme ini sendiri bukan hanya kekuatan material aja, tetapi kayak yang tadi udah saya sebutkan, dia itu dibentuk oleh ide, norma, dan juga identitas bersama. Yang berikutnya itu menurut Alexander Wendt, itu dia menyatakan bahwa anarki adalah apa yang negara ciptakan dari dirinya sendiri, yang artinya sendiri persepsi dan interaksi negara itu membentuk realitas termasuk ancaman dan kepentingan negara mereka sendiri. Oke teman-teman, jadi latar belakangnya di sini, di mana 4 pesawat yang terbang di atas wilayah timur Amerika Serikat itu dibajak, dan 2.977 orang itu belum termasuk 19 pembajakan yang lainnya itu kehilangan nyawa, dan juga sebagian besar dari mereka di New York, itu yang tadi udah saya bilang 2.977 orang itu tewas, itu korban jiwanya. Dan berikutnya pada pagi hari tanggal 11 September 2001 itu 19 teroris Al-Qaeda membajak 4 pesawat penumpang komersial di Amerika Serikat. Oke, dan juga pada tanggal 20 September Presiden Amerika Serikat George W. Bush itu menyatakan bahwa perang melawan teror, dan menyatakan bahwa mengalahkan terorisme kini menjadi perjuangan dunia juga. Nah, pergeseran identitas Amerika Serikat dari hegemon menjadi korban yang terluka adalah transformasi kompleks yang mencerminkan perubahan dalam lanskap geopolitik, ekonomi, dan sosial. Istilah hegemon sendiri mengacu pada dominasi Amerika Serikat pasca Perang Dunia yang Kedua, yang ditandai dengan kekuatan militer, pengaruh ekonomi, dan kepemimpinan budaya yang tak tertandingi. Namun, beberapa dekade terakhir telah menyaksikan pergeseran narasi ini dengan Amerika Serikat semakin menggambarkan dirinya sebagai bangsa yang menderita kerugian, tantangan, dan kelemahan. Nah, beberapa faktor berkontribusi terhadap pergeseran ini. Yang pertama itu munculnya kekuatan global baru seperti Tiongkok yang telah menantang supremasi Amerika Serikat. Hal ini juga mengikis pengaruhnya di panggung dunia. Lalu yang kedua, perang berkepanjangan di Irak dan Afghanistan bersama dengan krisis keuangan pada tahun 2008 telah menguras sumber daya Amerika Serikat dan merusak citra globalnya. Lalu yang ketiga itu adanya polarisasi politik dalam negeri, meningkatnya ketidaksetaraan dan perpecahan sosial telah berkontribusi pada perasaan kerentanan dan hilangnya tujuan nasional. Pergeseran identitas ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya proteksionisme dan isolasionisme karena Amerika Serikat menjadi lebih fokus pada masalah domestik dan kurang bersedia untuk terlibat dalam urusan global. Hal ini juga dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan pada institusi dan nilai-nilai Amerika Serikat, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada saat yang sama, narasi korban yang terluka dapat digunakan untuk membenarkan tindakan militer atau kebijakan luar negeri yang agresif dengan mengklaim bahwa Amerika Serikat bertindak untuk membela kepentingannya sendiri atau untuk membalas serangan. Oke, kita akan ngebahas tentang konstruksi ancaman Irak ya. Awalnya sekutu. Irak itu awalnya sekutu, lalu jadi musuh. Irak yang dulu sekutu barat saat perang Iran-Irak berubah jadi musuh setelah invasi Kuwait. Barat kemudian menyebarkan narasi bahwa Irak menyembunyikan senjata permusnah massal atau WMD. Lalu pada 2003 isu WMD digunakan Amerika Serikat sebagai alasan untuk menginvasi Irak meskipun tidak ada bukti. Neokonservatif memanfaatkan momentum serangan 9/11 untuk menjalankan agenda geopolitik mereka.
Pasca invasi, media internasional menggambarkan Irak sebagai negara gagal dan sumber terorisme, yaitu kita sebut ISIS, guna membenarkan intervensi dan mempertahankan pengaruh politik global. Bagian saya akan menjelaskan self defense ke preemptive strike. Ada 2 poin utama di sini yang saya highlight, di mana poin pertama itu kebergantungan pada mitra, aturan global dan institusi sambil mengambil peran unilateral dan antisipatif terhadap ancaman. Nah, Amerika menetapkan standar global dan menentukan ancaman sendiri. Terus poin kedua, ancaman dari negara jahat yang memiliki senjata pemusnah massal, yang di sini dikatakan adalah Irak sebagai negara gagal, sebagai negara terorisme. Di mana di sini kutipan dari dia menjelaskan bahwa jika kita menunggu ancaman terwujud sepenuhnya, kita akan menunggu terlalu lama, dan ini merupakan sebuah perkataan yang sangat terkenal dari Presiden Bush. Intinya, ada sebuah ambisi imperial untuk membentuk dunia seperti kepentingan Amerika Serikat. Di sisi lain, ambisi ini diwujudkan melalui justifikasi hukum bela diri, antisipatif, untuk menghadapi ancaman yang dianggap tidak bisa lagi diatasi dengan aturan lama. Ada poin keduanya, poin utamanya adalah invasi Irak sebagai upaya pelembagaan norma preemptions. Menurut Pasal 51 Piagam PBB, hak bela diri atau self-defense hanya sah dilakukan sebagai respons terhadap serangan bersenjata yang telah terjadi. Presiden Bush menegaskan, kita harus membawa pertempuran ke pihak musuh dan menghadapi ancaman terburuk sebelum ancaman itu muncul. Ia memperingati jika kita menunggu ancaman menjadi nyata, kita akan menunggu terlalu lama. Jadi, bisa dikatakan bahwa norma lama mengharuskan sebuah negara menerima pukulan pertama baru dia bisa balas. Nah, 9/11 membuat Amerika Serikat menganggap penunggu adalah sebuah kemewahan yang tidak lagi dimiliki, sehingga norma baru diciptakan untuk melegitimasi tindakan menyerang terlebih dahulu. Dan ini biasa dikaitkan dengan teori-teori konspirasi, di mana ada yang mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan tersendiri di Timur Tengah, dan itu yang masih menjadi sebuah anomali yang kita tidak pernah ketahui, karena di saat Amerika Serikat menuduh Irak bahwa mereka memiliki senjata pemusnah massal, ternyata terbukti bahwa tidak. Tragedi 11 September memicu pergeseran fundamental dalam kebijakan Amerika Serikat yang kemudian dimanfaatkan oleh agenda neokonservatif untuk mengkonstruksi Irak sebagai ancaman eksistensial melalui isu WMD dan narasi War on Terror. Hal ini juga membenarkan invasi 2003 sebagai manifestasi upaya Amerika Serikat untuk melembagakan norma baru serangan preemptive yang mengubah hukum internasional dari reaktif menjadi proaktif. Nah, kasus perang Irak ini secara sempurna menunjukkan bahwa bukan hanya kekuatan material aja nih teman-teman yang membentuk politik internasional. Pergeseran identitas Amerika Serikat menjadi korban yang terluka atau wounded victim setelah 9/11 memungkinkan penciptaan realitas ancaman Irak dan penggunaan kekuatan untuk mendefinisikan ulang aturan main global. Ini menegaskan bahwa anarki adalah apa yang negara ciptakan darinya, dan wacana adalah instrumen kekuatan.